warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mentakdirkan kita, memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dalam menunaikan sholat maghrib berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama, dilanjutkan kajian setiap Senin malam Selasa di minggu keempat yang alhamdulillah pagi diiringi dengan hujan lebat. Saya mau keluar itu di depan rumah saya ya banjir juga. Tapi saya sudah kacung di jadwal. Alhamdulillah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Amin. Mengawali pertemuan perdana setelah Ramadan ini, kami mengucapkan tahniah muhanni'ukum bi munasabati hulul Idul Fitril Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin. Wa ja'alana wa iyyakum minal 'anfiqin al-faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Kadang-kadang biasanya orang sawal itu standar batang bulu. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya kalau secara esensi halal bihalal itu tidak harus menunggu di bulan Syawal. Bahkan itu akan kacau. Kalau tidak punya salah kepada orang, kita mintanya kok menunggu di bulan Syawal kemudian iya, kalau umur kita masih panjang. Kalau di tengah-tengah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya berat sekali. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan fatwa untuk kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana lahu madlabatun li ahadin min ibdihi aw syai'in falyatahammalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa umila alaihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan kezaliman kepada saudaranya, hendaklah ia meminta dihalalkan atau meminta dimaafkan, karena di akhirat tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham. Sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya. Itu walhasil dalil kalau yang namanya halal bihalal tidak harus memiliki bulan Syawal. Ya kalau kita salah kepada orang, ya segera minta maaf, jangan di
Dr. Syahid itu mengatakan ini halal bihalal itu tribunisasi ajaran Islam di Asia Tenggara. Karena sungguh di Timur Tengah sana itu nggak ada kegiatan yang namanya halal bihalal itu nggak ada. Walaupun itu kalimatnya pakai bahasa Arab halal dan bihalal, tapi sungguh tidak ada. Tapi inilah memang ya kalau kita renungkan kita perlu bersyukur kehadirat Allah. Kita ditakdirkan menjadi orang Indonesia, lebih-lebih kita ditakdirkan menjadi orang Jawa yang di dalamnya ada kegiatan halal bihalal. Karena kalau menurut penulis sejarah halal bihalal itu sebetulnya sudah digagas sejak tahun 90 sebetulnya sudah ada. Ada lagi katanya yang pertama melaksanakan halal bihalal itu Mangkunegara pertama. Sampai sholat Id mengumpulkan para prajurit dan Bundawa yang ada di sekitar kerajaan, kemudian sungkem. Nah itu betul. Nah, yang lebih yang paling sering diingat orang katanya istilah halal bihalal yang akhirnya hari ini masyhur. Bahkan peringatan ini dilaksanakan tidak hanya di masjid mushola, RT RW, bahkan sampai pemerintahan itu dulu di zaman Pak Harto. Ketika revolusi terjadi setelah kemerdekaan, rupanya di Jakarta ini kondisinya kurang stabil. Akhirnya ada orang yang usulan kepada Pak Harto, Pak, sebentar lagi Ramadan usai apa ada dikumpulkan, kita saling maafkan. Akhirnya saat itu memang tokoh yang diajak saya itu bagi wahai Rasulullah tambah tegas. Atau sama Bapak Agus, kita dapat silaturahmi. Kata Pak Karno, kalau silaturahmi itu sudah biasa. Lo istilahnya jangan akhirnya muncul orang katanya halal bihalal. Namun walhasil Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang halal bihalal, sejujurnya kalau di Indonesia ini orang cerita halal bihalal tidak akan bisa lepas dari yang namanya Idul Fitri. Makanya ada usul di bulan-bulan yang terus ada adakan halal bihalal itu dianggap aneh, walaupun esensinya sebetulnya kapan saja. Namun kita juga tidak bisa mengelak kalau yang namanya kita ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada Ramadan. Maka saya ingin mundur ke belakang sedikit Bapak. Dulu di akhir Ramadan Rasulullah SAW itu pernah menceritakan dari sahabat Jabir. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakkatis samawati wal ardu wal malaika musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Kata Rasulullah, ketika datang akhir malam Ramadan, mungkin kalau kemarin ada yang malam Kamis, ada yang malam Jumat, malam terakhir itu kata Rasulullah, langit, bumi, malaikat itu semuanya menangis. Langit, bumi, malaikat menangis itu karena menganggap musibah dari umat Muhammad, ada musibah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah ditanya, "Qila ya Rasulullah, ayu musibah ini? Musibah apa wahai Rasulullah yang terjadi pada umat Muhammad?" Dijawab oleh Rasulullah, "Lihat Ramadan, sinarnya Ramadan. Ramadan telah usai, ini musibah. Bagaimana anda musibah? Fa inna da'awati fihi mustajabatun." Di bulan Ramadan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabahi oleh Allah. Wassadaqati maqbulatun, sedekah kita, baik sedekah sunnah, sedekah wajib, diterima oleh Allah. Itulah Ramadan. Makanya Rasulullah ketika ditanya ayu sedekatin afdal,
Rasulullah, sedekah yang paling hebat itu gimana? Dia jawab, as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Wal hasanati mudha'afatun. Kebaikan semuanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Bahkan wal adzab maqrun, siksaan oleh Allah itu dihentikan. Akhirnya kata Rasulullah, fa ayyu musibatin a'dhamu min jihati Ramadan, apa ada musibah yang lebih besar daripada hilangnya Ramadan? Usainya Ramadan ini apa ada? Akhirnya kata Rasulullah, fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina. Kalau langit sama bumi itu menangisi karena kita, fanahnu ahaqqu bil buka wa ta'assuf lima yanqati wa anna min hadhihi fadha'il wal karam. Mestinya kita ini lebih menangis ketika kita ini lebih melongso daripada langit dan bumi. Tapi sepertinya belum pernah ada ceritanya jamaah Sakinah terus akhir Ramadan nangis bubuk-bubuk karena Ramadannya telah selesai. Belum pernah ada kayaknya. Ini di Banjar ada. Begitu nangis ditanya kenapa nangis? Ternyata masalahnya satu, belum tuku pakaian. Bukan, itu bukan Ramadan kan? Karena belum beli pakaian. Ada lagi yang nangis ditanya kamu sama aku nangis. Kamu butuhku gak sih mudik loh. Kan gitu. Itulah manusia. Makanya Rasulullah itu kalau mengingatkan, kita itu, langit bumi malaikat itu menangisi kita, tapi kita ini malah suruh alhamdulillah. Kadang-kadang sih yang paling lucu lagi mau Ramadan baru 3 hari, kok bisa punya alhamdulillah bodohnya kurang 17 loh. Islamir orang semuanya langit bumi nangis. Itu dalam dimensi. Tapi ada kejadian yang unik. Inna iblisa alaihi laknah yasihu fi kulli yaumin idin. Malam Ramadan terakhir gambarannya langit bumi malaikat nangis. Begitu besok hari raya, ternyata ada makhluk Allah yang bengok-bengok. Iblis. Sampai fayastami'u ahlu indahu, anak buahnya itu semuanya kumpul. Ini kalau bahasa kita kira-kira orang bengok-bengok itu biasanya kesurupan. Hanya saya tidak tahu bahasanya kalau manusia itu kesurupan, katanya kesurupan jin, kesurupan setan, dan iblis itu kesurupan. Masa kesurupan manusia? Jadi iblis itu, pimpinannya setan itu bengok-bengok tidak karuan. Dia kayak mulai sendiri dan jelas apa sebabnya. Fayastami'u ahlu indahu, akhirnya anak buahnya itu semuanya kumpul. Fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka, wahai Tuhan, apa yang membuat engkau murka wahai Tuhan? Inna mukasiru, akan saya lawan, kata anak buahnya. Akhirnya iblis itu mengatakan, la syai'a, tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang menyakiti saya, tidak. Tapi belum cerita. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yawm. Hanya hari ini hari raya Idul Fitri, semua umat Muhammad yang menjalankan puasa itu semuanya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya akhirnya kalau mikir kira-kira begitu. Percuma kita 12 bulan kita sudah menggoda kayak begitu. Begitu masuk bulan Ramadan, semuanya dihapus oleh Allah. Mungkin inilah hadis Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa karena dasarnya iman semata-mata karena mencari keridhaan Allah, maka dosa diampuni oleh Allah. Hadis yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih, tidak ada lain kecuali dasarnya iman dan mencari keridhaan Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Makanya rupanya iblis itu kesel, percuma, bolak-balik sudah digoda, tapi hari ini rupanya semuanya dihapus oleh Allah. Akhirnya saat itu yang namanya iblis ini menginstruksikan, fa'alikum an tusbiluhum bil ladzat wasyahawat wa syurbil khamri hatta yatadahhu. Mulai saat sekarang, ayo mereka semuanya yang sudah selesai puasa ini
godalah semuanya dengan kelezatan-kelezatan, dengan syahwat-syahwat, dengan minuman-minuman keras. Dulu saya teringat, saya mencari referensi ini gara-gara begini. Saya kaget ada orang, aku ada tulisannya, malam hari raya sejumlah anak muda pesta minuman keras. Ini kalau dalam dalam kita kira-kira yang hari ini Allah memberikan hidayah kan aneh. Kita baru saja puasa, dosa kita kok malam hari raya ternyata aksi minum-minuman keras. Ternyata instruksi pertama iblis katanya, alaikum an tusbiruhum bil ladzat wasyahawat wasyubil khamr. Mulai saat sekarang ayo mereka semuanya sibukkan dengan kelezatan-kelezatan, sibukkan dengan syahwat-syahwat, sibukkan dengan minum-minuman keras. Makanya dulu jamunya Mbah Kiai Sepuh Lirboyo, Mbah Kiai Abdul Karim itu kalau jauh begini wes sak duduk-duduk santri neng malam bodo, ayo urip-urip malam bodo. Yo nganggo tebel, ojo sampai waktu itu ditinggalkan begitu saja. Rupanya memang instruksi pertama yang digulirkan oleh iblis itu adalah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Namun perlu kita ketahui, kalau tadi disampaikan oleh iblis dosa-dosa manusia ini dihapus oleh Allah, itu adalah dosa yang kaitannya dengan hakul. Kalau sudah kaitannya hakul adami, Allah tidak ikut campur. Makanya inilah kita patut bersyukur di kalangan kita akhirnya muncul kegiatan halal bihalal. Karena terkandung maksud, karena bagaimanapun yang namanya kita ini makhluk sosial, pasti gesekan-gesekan itu ada. Entah itu disengaja ataupun tidak, itu kadang-kadang terjadi. Makanya kemarin ketika saya di SMA sama Pak Jadi, kita mulai lagi, saya sama karena saya merasa dari sekian banyak bapak itu kira-kira saya paling yakin dusunnya saya. Orang saya paling yakin dusun itu orang yang banyak ngomongnya kan. Di tempat ini itu semua orang paling banyak wakai ngomong, wakai salah gitu kan. Wah, yang duduk-duduk kan begini lah. Yo, walaupun kadang-kadang yo ono salah sih, kadang-kadang rasa-rasa yo ketemu neon ini kadang-kadang itu wah mau jangan-jangan kesumpah wah kayak gitu itu kadang-kadang. Tapi walhasil inilah bapak ibu yang namanya hubungan manusia ini kadang-kadang beratnya. Makanya Rasulullah SAW satu saat ketika berkumpul dengan para sahabat, betapa perhatiannya Rasulullah SAW terhadap umatnya itu luar biasa. Beliau menanyakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat-sahabat, tahu tidak engkau siapa yang namanya orang bangkrut, orang pailit? Qalu, para sahabat menjawab, al-muslim al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Rasulullah, orang yang namanya bangkrut itu orang yang tidak punya mata uang, tidak punya uang, tidak punya perkasa apapun, itu orang bangkrut. Tapi Rasulullah jawabannya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sungguh yang namanya orang bangkrut itu dari umatku adalah ketika datang hari kiamat dia membawa segerbong pahala sholatnya, sebanyak pahala puasanya, pahala zakatnya, semuanya dibawa dengan bangganya karena hari ini amalnya luar biasa. Lah kok wayati kok syatama hada? Ada orang yang pernah dicaci maki, orang itu menuntut kepada itu. Kalau bahasa mudahnya kita kira-kira dia menyampaikan kepada malaikat, orang itu jangan kau masukkan surga dulu malaikat. Orang itu dulu pernah mencaci maki saya. Ini kan hakul agama. Saat itu saya tidak berani membalas malaikat. Ada lagi yang ngancam malaikat, orang itu jangan kau masukkan surga malaikat. Orang itu pernah
menuduh saya tidak sabar, tapi saya dituduh saya tidak berani karena saya tidak punya posisi, dia punya posisi. Loh, ini lagi-lagi hakul adam. Wa akala malah hada, oh dia pernah makan bagian saya, bagian saya dipotong itu untuk dia. Saya tidak berani apa-apa mereka. Walhasil ada lagi, wasafak ada mahada, orang itu pernah sampai dengan tangan orang lain menumpahkan darah kepada saya. Ini hakul adam. Walau bahada ada lagi yang protes. Orang itu pernah memukul saya. Akhirnya fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Saat itu maka hadis Rasulullah yang awal tadi yang sampaikan, janganlah menunda-nunda kita minta maaf sampai-sampai kalau dirham dinar dan tanya. Di sana sudah ada. Akhirnya yang ada apa? Kebaikannya orang ini yang tadi bawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, akhirnya diberikan. Ya sudah, gantinya. Ya gantinya. Ya gantinya. Ya gantinya. Sudah selesai. Begitu habis kayak begitu ternyata masih ada lagi. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turihat finnar. Terakhir semua karena fakul adam itu sudah terselesaikan. Pahalanya ini habis untuk orang lain. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Masih ada orang yang protes. Tidak ada jawab. Apa yang sudah habis? Yang mau diberikan kan? Akhirnya akan sudah dosanya mana orang itu berikan kepada orang. Inilah Bapak-Ibu yang namanya beratnya, namanya hakul adam. Sampai Rasulullah menyampaikan itulah orang yang paling. Ini rupanya oleh Rasulullah SAW dipraktekkan sendiri di depan para sahabat. Ceritanya ketika ayat idza jaa Rasulullah wal fath, ayat itu datang, Rasulullah itu sempat ketika bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah bilang, malaikat Jibril, saya mau sebetulnya sudah putus, sudah lelah. Hanya malaikat Jibril itu begitu, walal akhiratu khairun laka minal dunya. Muhammad, memang akhirat itu lebih baik daripada dunia. Insya Allah engkau telah disediakan di akhirat. Akhirnya saat itu beliau ini dipanggil oleh Rasulullah. Ya Bilal, tolong para sahabat ini engkau kumpulkan biar semuanya ada di masjid. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Kalau sahabat semuanya kumpul di masjid, akhirnya Rasulullah pidato. Nah, pidatonya itu kalau bahasa gampangnya kita kira-kira sahabat-sahabat semuanya, Allah ini memerintahkan saya menjadi nabi sebagai menjadi rasul, menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada saya untuk kalian semuanya. Menurut kalian saya ini model nabi kayak apa ya? Ibaratnya gampang. Akhirnya sahabat, wahai Rasulullah, engkau bagikan ayat yang sayang kepada anak-anak. Ada lagi yang berdiri, wahai Rasulullah, engkau bagikan kakak yang sayang sama adik-adik. Rasulullah kembali tanya, apakah risalah yang saya sampaikan kepada kalian sudah cukup? Rasulullah, kami sudah menerima surat Rasulullah. Tidak ada satupun yang engkau tidak pernah menyampaikan itu. Semuanya sudah selesai. Ya kalau Rasulullah membukakan sahabat-sahabat itu semuanya, barangkali senyaman kita masih ada kesempatan bertemu. Siapa tahu di beberapa kesempatan, di beberapa waktu, ada di antara hak kalian yang pernah saya ambil. Hari inilah waktunya, silahkan kalian bilang, sudahlah, bilang apa adanya kepada saya. Semua sahabat menunduk, semuanya menangis. Siapa sih orang yang mau membalas Rasulullah?
Rasulullah kembali lagi, demi Allah, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti, pernah punya masalah dengan saya sebelum saya ketemu dengan Allah, sudahlah minta ampun kepada saya. Akhirnya Rasulullah itu sampai 3 kali. Begitu Rasulullah sampai 3 kali, semuanya orang menangis, semuanya menunduk. Lalu dari belakang sana ada orang berdiri. Wahai Rasulullah, orang ini namanya Mukasyah bin Mihsan. Dia ini seorang yang dikenal prajurit berkuda oleh Rasul. Mukasyah itu berdiri. Mukasyah itu kalau menyampaikan begini, wahai Rasulullah, andaikan engkau tidak mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali, saya tidak akan maju. Tapi rupanya engkau menyampaikan ini sampai 3 kali. Akhirnya terbesit dalam hati saya untuk menyampaikan kepada panjenengan. Apakah ini bagian hakul akal? Ya Mukasyah, apa Mukasyah? Yang Rasulullah, kata Mukasyah, engkau ingat gak? Satu saat kita ini perang. Engkau dengan saya sama-sama naik unta dan kita menang. Satu saat ketika kita akan istirahat sejenak, saya ini berharapan, saya kepingin ya bersalaman, kalau bahasa kita bersalaman, mencium engkau Rasul. Saya turun dari unta saya. Nah, tidak tahunya panjenengan kok ngambil cambuk, dan cambuk itu mengenai perut saya. Apakah ini bagian hakul akal? Semua sahabat nangis, ya Allah, kok ini ada orang kayak begini, kok masih menghakimi Rasulullah di tengah. Akhirnya Rasulullah teringat ketika perjalanan, dan Rasulullah menyampaikan, Mukasyah, sungguh saya tidak ada kesengajaan untuk mengambil cambuk itu sampai mengenai perut. Bilal, pulanglah Bilal, ambillah cambuk yang ada di rumah. Bilal hendak keluar. Bilal keluar itu sambil gede-gede. Wah, luar biasa. Pimpinan kita, orang kayak begini kok mau menyerahkan apa saja. Akhirnya ngambil. Begitu sampai di rumah, tanya kepada Sayyidah Fatimah, ya Sayyidah Fatimah, oleh Rasulullah disuruh mengambilkan cambuk. Sayyidah Fatimah kaget. Wahai Bilal, ini bukan waktunya perang kan? Untuk apa cambuk itu? Akhirnya Bilal menyampaikan, wahai Sayyidah Fatimah, sungguh di luar dugaan semuanya, Rasulullah hari ini memberikan kesempatan kepada para sahabat. Barangkali selama hubungan ini ada di antara mereka yang rupanya tidak puas dengan kondisi, bisa menuntut. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Fatimah? Bilal, Hasan Husain kamu aja Bilal. Kondisi Rasulullah sudah sakit kan, begitu jadi Rasulullah yang dibalas, biar cucunya Hasan Husain. Akhirnya ikut ke masjid. Betul, cambuk itu diberikan oleh Bilal kepada Rasulullah. Mukasyah, ini Mukasyah, cambuk yang dulu saya bawa ketika perang bersama kamu, dan sungguh saya tidak ada kesengajaan. Dipegang oleh Mukasyah. Mukasyah itu masa mengucapkan kalimat, wahai Rasulullah, dulu ketika cambuk itu mengenai perut saya, saat itu saya tidak pakai baju. Dan semuanya orang tambah menangis, ya Allah, kok mentolong kayak begitu, kok masih. Akhirnya Rasulullah membuka jubah Rasul. Di saat Rasulullah membuka jubah, namun sebelum itu berlangsung, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini berdiri. Wahai Mukasyah, kamu tahu Mukasyah, saya Abu Bakar, saya Umar. Jangan engkau pukul Rasulullah, jangan, saya sajalah dipukul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini diberitahu sama Rasulullah, sudahlah Abu Bakar, Umar, ini adalah hak
Ku Muhammad, hanya Muhammad dengan Ukasha. Sudahlah, duduklah. Allah tahu ketinggian derajat kalian. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar duduk. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk, Sayyidina Ali berdiri. Ukasha, bukankah kau tahu saya orang yang selalu mengikuti Rasulullah? Cambuklah saya 1100 kali, Ukasha. Jangan cambuk Rasulullah, jangan balas Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kembali menyampaikan, wahai Ali, duduklah Ali. Ini hanya antara Muhammad dengan Ukasha. Allah tahu derajatmu dan niat baik. Sayyidina Ali duduk, Sayyidina Hasan Husain yang tadi ikut itulah kau berdiri. Paman, kami ini cucunya Rasulullah, Paman. Kalau Paman mau balas, balaslah kami. Paman membalas kepada kami sama kok, seperti Paman membalas kepada kakek kami. Balaslah kami. Rasulullah tersebut, anak Hasan Husain duduklah. Ya Allah, Allah tidak akan melupakan kemuliaan Tuhan. Duduk. Ini Bapak Ibu gambaran, ternyata Bapak yang namanya hakul adam itu sampai. Akhirnya betul sudah. Rasulullah membuka jubahnya, Ukasha maju, tapi semuanya ternyata di luar dugaan. Semua pada nangis. Kira-kira semuanya tertunduk, tidak ada satupun yang mau melihat kondisi kayak itu. Di saat itulah Ukasha cambuk itu dilempar oleh Ukasha. Begitu dilempar, ternyata Ukasha itu nyekap Rasulullah, menciumi perutnya Rasulullah sambil menangis, mengatakan, wahai Rasulullah, siapa orang yang tega untuk membalas orang yang tidak pernah melukai orang lain, orang yang tidak pernah membuat sengsara orang lain. Saya hanya bingung Rasulullah, hari ini saya bisa nempel kulit saya dengan engkau. Apakah besok di akhirat saya bisa seperti ini? Mungkin kalau bahasa terus maunya kamu, saya memaafkan Rasulullah, saya tidak akan. Akhirnya Rasulullah baru menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kamu tahu kan siapa ahli surga? Ahli surga itu inilah Ukasha, ahli surga. Wah, semuanya orang berbondong-bondong merangkul Ukasha, menciumi Ukasha. Siang semuanya bilang, wah, hebat Ukasha, engkau orang yang pernah ditulis oleh Rasulullah kelak yang menjadi calon penghuni surga. Ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ternyata hakul adam itu kayak begitu. Makanya marilah kita berusaha sekuat tenaga kita minimalisir hal-hal yang kadang-kadang satu saat bisa menjerumuskan kita karena hakul adam. Maka alhamdulillah kalau malam hari ini kita pertemuan perdana, sekali lagi barangkali selama ini kami bergaul dengan Bapak Ibu ada kekhilafan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Sama-sama kelak dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sihat wal afiat, jadikan kita panjang umur, jadikan kita orang yang selalu taat kepada perintah Allah, istiqomah menjalankan ibadah. Amin. Kita doakan putra-putri kita sebenarnya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Teman kita, jamaah kita semuanya dijadikan Allah min ibadihi sholihin. Satu saat ketika kita berpulang ke hadirat Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ala ini yang ada niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لنا يا الله وأهلنا وأولادنا وجماعاتنا وطلابنا وجيراننا ومن حولنا أجمعين أبواب الخير آمين واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلقنا مع خلطاء الخير آمين وعملنا معاملتك لأهل البر والخير آمين يا واحشرنا الله لك يا آمين الله في زمرة أهل البر والخير آمين إنك ولي كل التوفيق والخير آمين ودافع كل البؤس والضيق اللهم يا من وفق عند الخير للخير آمين وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير آمين يا وأعنا الله على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير آمين وبإجابة دعوات صالحة جديد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير حيانا المغضوب وإياكم عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وبالطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.